لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini menunaikan salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan kajian fikih muamalah, dan ini adalah nikmat yang luar biasa karena tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan. Sebagian orang bahkan tidak diberikan inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi dan menunaikan salat subuh berjamaah. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kebaikan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, pernah bersabda, "Man tatahhara min baitihi thumma madaw ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min fara'idillah kana khudwatuhu ulahunna takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u biha darajatan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah bersuci dari rumahnya, sudah wudu dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, dia melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka setiap langkahnya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah pertama sebagai takhuttu khati'atan. Tiap kali dia menginjakkan langkah pertamanya, maka itu adalah penghapus dosanya, dan tiap kali dia injakkan langkah keduanya, maka yang demikian itu mengangkat derajatnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah ar-riba fil buyu', dan ini termasuk yang disepelekan orang-orang, padahal dia adalah riba. Bismillahirrahmanirrahim. Dia riba, cuma disepelekan oleh orang-orang. Dan riba itu, hadirin yang dimuliakan Allah, laisa fil duyun faqat. Riba itu bukan hanya dalam transaksi utang piutang saja yang kita kenal dengan bunga dalam pinjaman, tapi ada riba fil buyu', ada riba dalam jual beli. Dan ini yang justru disepelekan sehingga sadar atau tidak disadari sering dilakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Mathalan bi mathalin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin." Hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, menerangkan tentang riba. Dan tadi kita katakan riba itu secara umum kita bagi dua. Ada riba duyun atau riba dalam utang piutang yang biasanya kita kenal dengan riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Dan kita semua sudah tahu bagaimana surah atau gambarannya. Dan yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, riba fadl, riba fil buyu'. Riba ini adalah riba dalam jual beli. Riba ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bidz-dzahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, al burru bil burri, gandum dengan gandum, was sa'iru bis sa'iri, biji gandum dengan biji gandum, artinya yang belum dilepas atau dikuliti, atau kalau kita padi. At-tamr bit tamr, kurma dengan kurma, al-milhu bil milhi, garam dengan garam, mathalan bin mathalin. Kalau kalian jual harus semisal, kuantitinya harus sama.
Ya, sawa'an bisawain, sama timbangannya, sama takarannya, dan yadan biyadin, harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabai'u kaifa syi'tum. Kalau kemudian yang kita sebutkan ini atau asnaf ini, jenisnya ini berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka juallah bagaimana bentuknya, silahkan. Boleh tafadul di situ. Boleh nanti kita misalnya jual kurma dengan beras, kurmanya 1 kilo, berasnya 2 kilo. Ya, dengan syarat idza kana yadan biyadin, harus tunai on the spot pada saat itu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, setiap yang satu jenis dan satu illat, maka tidak boleh dijual kecuali satu kuantiti, atau istilahnya masalan bimathalin, entah itu kita pakai ukurannya timbangan atau kita pakai takaran, dan yang kedua harus yadan biyadin, tunai on the spot pada saat itu juga. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, dari sini salah satu kesalahannya kalau kita mungkin kritisi kebiasaan di masyarakat yang salah adalah ketika jenisnya sama, ilatnya sama, lalu kemudian dijual tidak masalan bin masalin, dan tidak yadan biyadin, tidak sekuantiti, tidak satu takaran, tidak satu timbangan, dan tidak tunai. Misalnya, dan ini nggak boleh. Misalnya kita tukar daging ayam kampung dengan daging ayam potong, daging ayam kampungnya 1 kilo, daging ayam potongnya 1,5 kilo. Ini nggak boleh dan ini haram. Ini yang dimaksud dengan riba fadl. Kalau kita masuk kepada kebiasaan atau kesalahan yang terjadi dalam muamalah, kesalahan yang terjadi dalam jual beli. Nah, bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan yang ditujukan kepada lembaga fatwa di Malaysia. Pertanyaannya lucu, yaitu boleh tidak tukar ayam kari 1/2 kilo misalnya, atau 1 mangkok, atau apa lagi, 1 panci, dengan 1 mangkok atau 1 piring ayam bakar, dengan 2 piring atau 2 mangkok ayam bakar. Maka lembaga fatwa di Malaysia mengatakan ini tidak boleh, haram, dan ini yang dimaksud dengan riba fil buyu. Ini yang dimaksud dengan riba dalam jual beli. Ini yang dimaksud dengan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang dihalalkan oleh Allah adalah jual beli, yang diharamkan adalah riba. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, riba itu tidak hanya pada duyun, riba itu tidak hanya pada pinjam meminjam, utang piutang, tapi ada bentuk riba dalam riba jual beli yang kita sebut riba fadl. Rasulullah tadi mengatakan adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil fiddati ila akhiril hadis, emas dengan emas, perak dengan perak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalan bimathalin, jualnya harus semisal. Maksudnya kalau takaran maka 1 takaran, kalau timbangan maka 1 timbangan. Kalau emasnya 1 gram, apapun bagian dari emas itu, entah itu emas misalnya 24 karat lalu ditukar dengan 20 karat, atau misalnya emasnya dari Indonesia, ya dari tambang Indonesia, kemudian ditukar dengan yang dari tambang Cina, maka harus pertama masalan bimathalin, kemudian yadan biyadin. Syarat pertamanya adalah masalan bimathalin, harus semisal. Kalau mau pakai wazan, kalau mau pakai timbangan, timbangannya harus sama. Dan yang kedua, harus tunai on the spot pada saat itu juga. Kalau ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, satu, ternyata dengan pertimbangan bahwa ini emas premium dan yang ini adalah emas medium,
maka emas premiumnya 1 gram, emas mediumnya 2 gram, maka inilah yang disebut dengan riba. Ini yang pertama. Dan ini yang disebut dengan riba dalam jual beli, riba fadl. Atau kemudian emas yang medium dihargai 2 juta, emas yang premium juga dihargai 2 juta, namun pembayarannya ditangguhkan. Pembayarannya tidak tunai, dan ini juga tidak boleh. Maka kata Nabi, yadan biyadin. Pada saat itu juga on the spot. Kalau tidak ditunaikan atau tidak dibayarkan pada saat itu juga, inilah yang disebut dengan riba. Oke, sampai di sini mulai sudah dipahami ya. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih ada fasal war riba fi dhahabi wal fiddati wal mad'umat wala yajuz bai'u dhahab bi dhahab wal fiddatu kadzalik ila mathalan bi mathalin naqdan. Dan riba itu terjadi pada satu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Nanti emas dan perak illatnya adalah tsamaniyah, atau benda yang dipakai sebagai alat tukar, ada nilainya. Dan setiap benda yang ada nilainya itu, kalau mereka ilatnya sama, jenisnya sama, maka diwajibkan mathalan binathalin dan yadan biyadin. Ini yang pertama. Yang kedua, mat'umat, riba dalam makanan. Artinya selain emas dan fiddah, selain emas dan perak, maka juga yang terkategorikan bisa jatuh ke dalam jual beli riba adalah mat'umat, makanan. Maka makanan, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau dia satu jenis, satu ilat, maka tidak boleh ditukar atau tidak boleh dijual belikan dengan yang sejenis, kecuali satu mathalan bimathalin, kedua yadan biyadin. Tidak boleh dijual belikan dengan yang semisal, kecuali dia, hadirin yang dimuliakan Allah, satu kuantiti dan juga harus tunai. Nah, dari sini yang ingin saya garis bawahi, bahwa dalam syariat, ini dalam syariat ceritanya, ini dalam syariat, bahwa ini maksud dengan jual beli itu adalah tamliku syai'in bi'iwadin. Dalam syariat itu yang dimaksud dengan jual beli adalah memiliki sesuatu itu dengan mu'awadhah, dengan digantikan dengan sesuatu yang lain atau dibayarkan dengan sesuatu yang lain. Kita memiliki sesuatu dari si fulan, namun syaratnya kita memiliki sesuatu dari si fulan ini adalah dengan membayarkan sesuatu, itulah jual beli. Maka dari sini ketika kita membayarkan sesuatu itu tidak pakai alat tukar tapi pakai barang, itu pun namanya jual beli, atau yang biasa kita sebut dalam ekonomi jual beli barter. Ya, maka jual beli barter, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak boleh dilakukan kecuali tadi kita katakan, kalau dia dalam mat'umat, kalau dia dalam ilatnya makan, maka syaratnya harus masalan bimasalin dan yadan biyadin. Syaratnya itu harus satu kuantiti, kalau pakai timbangan dia sama timbangannya, dan kedua harus tunai pada saat itu juga. Kalau enggak, inilah yang disebut dengan riba. Oke, maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita perluas sebelum nanti kita rincikan lagi. Nah, inilah kalau kita lihat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita perluas kajian kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Maka akan kami turunkan dari langit itu sesuatu yang bukan saja bentuknya air, tapi juga mendatangkan kesejahteraan, bukan mendatangkan musibah.
Dan akan kami keluarkan dari bumi itu sesuatu yang bisa membuat penduduk negeri itu menjadi sejahtera, makmur, aman, sentosa. Bukan sesuatu yang akan menjadi musibah, bukan sesuatu yang akan justru menjadi perebutan dan peperangan. Kalau penduduk suatu negeri itu syaratnya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka dari sini perhatikan hadirin, yang dimaksud dengan beriman artinya pelaku, kalau dikaitkan dengan muamalah, pelaku muamalahnya ini harus betul-betul beriman kepada Allah. Harus orang-orang yang memang memiliki kesadaran bahwa mereka adalah hambanya Allah. Harus orang-orang yang mereka memiliki khasyah, ketakutan kepada Allah. Sehingga kalau mereka takut kepada Allah, maka mereka juga takut kalau mereka nanti akan melakukan tipuan, kalau mereka nanti melakukan kezaliman. Khususnya kalau dikaitkan dengan pasar. Dan yang dimaksud dengan wattaqau, bertakwa, kalau dikaitkan dengan muamalah, artinya akad-akadnya itu sesuai dengan prinsip takwa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, akad itu atau jual beli itu nantinya menjadi batil jika satu, akadnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan syariat. Yang kedua, jika komoditinya itu komoditi yang tidak dihalalkan oleh syariat. Jadi makanya ada dua nih. Kalau akadnya tidak sesuai dengan syariat, maka jual belinya batil. Yang kedua, jika barangnya tidak dihalalkan oleh syariat, maka juga jual belinya batil. Nah, nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu kalau kemudian kita gambarkan ada tiga. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Para ulama mengatakan yang pertama adalah jual beli benda yang dapat disaksikan. Jual beli komoditi yang dapat dilihat dan dibuktikan secara real, maka ini jaiz, ini boleh. Seperti jual beli yang kita lakukan hari ini. Bendanya dapat dilihat, bendanya dapat disaksikan, bendanya dapat dibuktikan. Kalau baik maka kelihatan baik, kalau buruk maka kelihatan buruk. Maka jual beli seperti ini boleh. Yang kedua, secara akad nanti ada yang disebut dengan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Jual beli sesuatu yang hanya disifatkan, sesuatu yang hanya dideskripsikan, fi dhimmah, dan nanti serah terimanya pun ditangguhkan, nggak langsung tunai. Fajaizun, maka jual beli yang kedua ini boleh hukumnya idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Kalau ada deskripsi detail terkait dengan komoditi yang diperjualbelikan ini. Kalau nanti deskripsinya nggak detail, nggak boleh. Nah, ini yang disebut dengan bai'us salaf di zaman Nabi SAW. Atau juga ini juga yang disebut dengan bai'ul istisna. Bai'ul istisna itu adalah jual beli yang kita lakukan kepada pengrajin. Misalnya kita beli baju, maka kita datang ke pengrajin, kita deskripsikan secara detail. Bahannya dari apa, ukurannya seperti apa, harganya berapa, dan kapan diserah terimakan. Maka ini boleh, hadirin yang dimuliakan Allah, jika deskripsinya detail dan kita datang kepada pengrajin atau produsen. Tapi kalau kita datang bukan kepada produsen, inilah jual beli yang diharamkan oleh syariat. Karena dahulu ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah SAW. Dalam kitab fikih, hadis ini bisa dilihat, diriwayatkan Abu Daud, hadis nomor 2190.
Jadi ceritanya hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat ini pedagang di pasar. Lalu kemudian ada orang datang ke pedagang tersebut, setelah berbincang, nanya produknya, nanya komoditinya, lalu kemudian ditanyakan komoditi, dan komoditi itu tidak dia dimiliki. Ditanyakan barang, dan barang itu tidak dimiliki oleh si pedagang. Tapi yang namanya pedagang kalau ditanya jawabannya, ada nggak ini? Jawabannya apa kira-kira? Ada. Nah, case ini dia tanyakan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ini pedagang. Orang datang ke saya, lihat dagangan saya. Lalu kemudian dia tanya barang atau komoditi yang itu nggak ada di situ. Bolehkah saya melakukan transaksi? Nanti setelah itu baru saya cari barangnya. Karena yang namanya pedagang, begitu ditanyakan barang dagangan A, insya Allah kalau di pasar dia hafal tuh siapa yang pemilik dagangan tersebut, iya kan? Saya misalnya jual ayam, tahu-tahu yang ditanya daging kambing, tapi saya tahu di mana daging kambing, iya kan? Nah pertanyaannya, boleh nggak kemudian saya melangsungkan akad sementara saya bukan produsennya? Nah disinilah kemudian Nabi SAW mengatakan, la tabi ma laisa indak, kamu jangan jual sesuatu yang kamu tidak miliki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jual beli mausufun fi dhimmah, jual beli pesanan, ini maksudnya ke jual beli pesanan. Itu baru boleh kalau kita, atau jual beli ini dilangsungkan kepada produsennya. Dilangsungkan kepada produsennya. Kalau dilangsungkan bukan kepada produsennya, ini yang nggak boleh. Ini yang disebut dengan jual beli sesuatu yang tidak dimiliki. Cuman modal ngecap saja kalau kata orang ya. Nah kembali hadirin yang dimuliakan Allah, kalau jual beli pesanan ini kita tujukan kepada produsen, atau pesanan ini kita tujukan kepada pengrajin, maka boleh hukumnya idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Boleh hukumnya kalau deskripsinya itu detail. Kalau deskripsinya detail. Kalau kita sebutkan sifat-sifat barang tersebut sesuai dengan sifat barang tersebut secara detail. Kalau enggak nanti jatuh ke dalam bai'ul gharar. Ya. Detail di sini bukan hanya barangnya harus detail. Harganya juga harus detail disepakati, dan waktu serah terimanya juga harus detail disepakati. Karena nanti misalnya saya datang ke produsen. Produsen ini satu, misalnya memang pada saat itu belum memproduksi barang. Atau produsen ini sebenarnya pada saat itu kehabisan barang. Contoh kedua ya. Maka kemudian saya bilang, oke, saya mau beli barang ini, deskripsinya begini, detailnya begini, harganya kemudian kita sepakati detail sekian, waktu serah terimanya pun harus disepakati. Kalau tidak disepakati waktu serah terimanya, inilah yang disebut salah satu bentuk bai'ul gharar, jual beli tidak jelas, jual beli yang diharamkan syariat. Makanya nanti si pembeli merasa akan dirugikan. Begitu dia datang, dia tanya, mana barang saya? Saya kan udah pesan nih. Misalnya, saya udah pesan ke produsen telur. Saya datang nih ke kandang A. Produsen telur kan ada di Gunung Sindur. Dia produsen, udah disepakati harganya, disepakati kemudian telurnya telur apa, dari jenis apa, berapa kilo, dan disepakati. Tapi kemudian nggak sepakat kapan diserah terimakan. Pokoknya saya bilang, ya entar-entar saya akan ambil. Tahu-tahu entar-entarnya itu yang dimaksud adalah kesepakatannya pagi, dia minta sore. Ternyata nggak ada stoknya di situ. Begitu saya komplain, dia bilang, kan Bapak nggak sebutkan bahwa Bapak mau ngambil sore. Saya pikir Bapak ngambilnya pagi, maka nggak saya siapkan. Pada saat yang sama, saya sudah menjanjikan kepada konsumen saya bahwa misalnya roti akan ready besok pagi, karena asumsinya sore hari saya sudah mendapatkan telur, malam harinya saya produksi, besok paginya sudah ready, sudah ada.
Nah, karena tidak adanya kesepakatan serah terima, akhirnya baiknya jual belinya jadi gharar, dan ini adalah salah satu sebab jual beli itu dalam syariat batal. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau terkait dengan bentuk jual beli yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad. Jual beli bendanya gaib, enggak ada bendanya. Lam tusyahad, dan tidak bisa disaksikan. Maka jual beli ini fala yajuz, enggak boleh. Ya. Enggak boleh jual beli ini. Karena bendanya enggak ada dan tidak bisa disaksikan. Misalnya begini, Pak Hendro jual ke saya rumah di kampungnya, misalnya Sukabumi, ya Pak Hendro, ya, kampungnya Sukabumi. Nah, begitu saya bilang, Pak Hendro, bisa nggak kita lihat barangnya? Bisa nggak kita lihat rumahnya? Oh, nggak bisa, Ustadz. Nah, ini yang disebut lam tusyahad, nggak bisa disaksikan. Maka jual beli seperti ini nggak boleh secara syariat, karena membuka peluang adanya gharar di situ. Paham sampai di sini? Nah, termasuk hadirin yang dimuliakan Allah, secara akad yang diharamkan adalah kalau ternyata jual belinya itu riba. Bagaimana jual beli riba itu? Jual beli riba tadi seperti yang kita sebutkan, bahwa ada benda-benda tertentu tidak boleh kita lakukan transaksi jual belinya kecuali seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Dan ingat, jual beli itu bukan sekedar tamliku syai'in bimalin. Jual beli itu bukan hanya kita menukar barang dengan membayarkan bayarannya pakai alat tukar, enggak. Tapi kita memiliki barang, tapi kita bayarkan dengan sesuatu. Entah itu kita bayarkan dengan benda, atau kita bayarkan dengan jasa. Itulah jual beli. Paham sampai di sini? Maka ketika kita sengaja atau tidak sengaja, kalau dikaitkan dengan riba ya, jual beli riba, misalnya saya datang ke Bapak, wah, saya tadi beli ayam kampung 6 kilo, kebanyakan. Udah deh, 1 kilonya tukar dengan ayam potong Bapak. Tapi ini kan ayam kampung, kan harganya lebih mahal. Ya, 1 kilo saya beri, udah ininya apa namanya? Hati aja deh, hati campur jadi 2 kilo misalnya. Sadar tidak disadari, mungkin orang melihatnya ini biasa. Padahal inilah yang disebut dengan riba. Karena makanan kalau dia satu jenis tidak boleh ditukar kecuali masalan bimasalin yadan biyadi. Sekali lagi, makanan tidak boleh ditukar kecuali dia masalan bimasalin, dia harus semisal kuantitinya, dan yadan biyadin, harus tunai pada saat itu. Ya. Saya tanya ke hadirin yang dimuliakan Allah, ini masyarakat paham nggak kira-kira harus begini? Saya yakin nggak paham. Walaupun mungkin jarang ada orang punya telur ayam kampung, dia tukar dengan telur ayam negeri, lalu kemudian dia minta tafadul di situ. Dia minta karena ini ayam kampung, ya jangan sekilo dijual dengan sekilo, tapi sekilo dijual dengan 2 kilo misalnya. Mungkin jarang terjadi, tapi saya yakin masyarakat tidak memahami kalau inilah yang dimaksud dengan riba. Benar nggak? Iya. Dan ini bukan terjadi di sini saja. Maksudnya bukan hanya begini saja bentuknya. Setiap benda yang berharga, kalau satu jenis, nggak boleh ditukar, kecuali yadan biyadin wa masalan bimasalin. Nggak boleh ditukar atau dijual belikan, namanya jual beli barter, kecuali jual beli barternya itu harus satu kuantiti dan tunai pada saat itu. Satu kuantiti saja, misalnya emas ada berapa ininya? Jenisnya. Maksudnya jenis di sini oke, ada yang 24, ada 23. Ada yang 18. Maka nggak boleh ditukar kecuali masalan bimasalin. Iya, kalau mau jual dulu.
Jual dulu, emasnya dijual dulu, misalnya 24 karat dijual di pasar, misalnya harganya 1 gramnya berapa? Kita asumsikan 1.800.000. Lalu kemudian kita pakai uang tersebut untuk beli yang 18 karat, itu boleh. Tapi kalau satu jenis, misalnya kita 24 karat, nah, kita mau tukar dengan 18 karat, berarti yang 24 itu kita jual dulu. dia jual dulu. Iya. Berarti bukan tukar emas berarti. Iya. Artinya gini, dalam syariat bahkan nanti nggak boleh yang namanya kalau kita sebut dengan tukar tambah. Tidak boleh tukar tambah kalau dia sama sejenis. Iya, sama-sama emas. Harus kita jual dulu. Nah, iya. Sama juga telur ayam. Telur ayam kampung dengan telur ayam negeri. Nah, Tapi telur ayam kampung ini nggak bisa kita, tapi telur ayam kan kita jual dulu. iya, Kita beli. iya, begitu. Masuk. Nah, itu nanti hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dimaksud dengan takwa dalam jual beli itu. Itu soalnya tadi belum ada penjelasan bahwa ini harus kita jual dulu. Iya. Iya. Makanya saya tadi agak ragu. Ini kenapa nggak boleh? Sedangkan harganya beda ini kan. Iya. Jadi ini harus kita jual dulu, baru kita beli. Iya. Baru masuk barangnya. Iya. Nah dulu tanda kutip ya, dahulu begitu dijelaskan konsep ini oleh Rasulullah SAW, kata orang Yahudi di pasar, riba yang dimaksud Muhammad itu sama aja dengan jual beli. Innamal bai'u mithlu riba, katanya. Padahal inilah syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggarisbawahi bahwa metode khas kita dalam jual beli seperti itu. Nah, kita lanjutkan sedikit hadirin yang dimuliakan Allah. Itu tadi kaitannya dengan sifat jual beli. Nanti ada yang jual beli itu jadi batal karena zatnya. Makanya para ulama mengatakan wa yasihu kullu bai'in tahirin. Sah jual beli itu kalau bendanya tahir, suci. Suci dalam artian suci menurut syariat. Artinya gini, boleh jadi di mata kita dan secara universal benda itu bersih, higienis. Sekali lagi, benda itu, komoditi itu bersih dan higienis. Tapi menurut syariat itu tidak suci. Contohnya khamar. Khamar menurut masyarakat global, khamar itu higienis. Bahkan mungkin zat-zat yang bisa menciptakan atau zat-zat yang bisa membuat diare ketika dikonsumsi itu sudah difilter. Tetapi secara syariat karena dia bisa merubah fungsi akal, maka dia terkategorikan laisa bitahirin au najasah au najisatin. Benda ini bukan benda suci, bahkan benda ini benda najis. Gitu. Iya. Paham sampai di sini? Nah, lalu kemudian hadirin selain tahir, wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi, harus bermanfaat bendanya. Maksudnya bermanfaat secara syariat, bukan bermanfaat menurut kita. Karena ada yang bermanfaat menurut kita tapi menurut syariat tidak bermanfaat. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin menurut masyarakat tertentu sabu-sabu itu bermanfaat, tapi menurut syariat tidak bermanfaat. Iya kan? Nah, nanti juga kalau nanti juga kita akan diskusikan kalau ada pertanyaan berbicara tentang komoditi tertentu yang dipakai di dunia medis untuk menghilangkan fungsi akal. Boleh nggak begitu? Nah, kemudian yang ketiga, mamlukin. Boleh jual beli bendanya kalau bendanya itu dimiliki. Maka dari sini kesimpulannya tidak boleh jual beli atau batal jual beli kalau bendanya itu najasah atau najisatin. Bendanya benda najis seperti darah, itu nggak boleh. Nggak boleh dijual belikan baik untuk konsumsi dan yang lain. Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan tertentu. Karena darah itu bukan benda suci menurut syariat. Begitu juga tidak sah jual beli kalau benda tersebut tidak bermanfaat menurut syariat. Seperti khamar menurut syariat tidak bermanfaat. Dan tidak sah jual beli kalau benda itu tidak dimiliki dan tidak bisa diserah terimakan. Nah,
kembali hadirin yang dimuliakan Allah, maka selanjutnya tadi kita katakan salah satu sebab kenapa jual beli itu haram, kalau jual beli itu ternyata ada riba di situ. Bagaimana ribanya? Nah, di sini saya akan uraikan sekali lagi bahwa riba itu ternyata hadirin yang dimuliakan Allah tidak keseluruhannya terkait dengan utang piutang. Riba itu juga terkait dengan jual beli, dan itu justru banyak yang disampaikan Rasulullah dalam sabda-sabdanya. Bukan hanya hadis yang tadi kita bicarakan, tapi hadis sejenis juga banyak sekali dengan redaksi yang berbeda-beda. Bahwa ini maksud oleh Rasulullah ada jual beli riba, dan jual beli ribanya itu fid zahabi wal fiddati wal mat'umat, yaitu jual beli pada emas, perak dan makanan. Makanya para ulama kemudian, walaupun nanti terjadi ikhtilaf di sini, tapi saya ambil kesimpulan dalam mazhab Syafi'i bahwa hadirin yang dimuliakan Allah, nanti riba dalam jual beli barter, kita sebut aja jual belinya jual beli barter biar tidak membuat pusing, itu terjadi pada dua kategori, yaitu pertama tsamaniyah. Kalau benda-benda berharga seperti emas, perak, perunggu, maka tidak boleh barter kecuali masalan bin masalin, yadan biyadin. Tidak boleh barter kecuali dia secara kuantiti sama dan dia mesti tunai. Ini yang pertama. Yang kedua mat'umat, komoditi konsumtif atau yang kita sebut dengan pangan atau bahan pokok, sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan itu hadirin yang dimuliakan Allah tidak boleh dibarter kecuali masalan bimasalin, yadan biyadin. Tidak boleh dibarter kecuali semisal dan harus tunai. Tapi kalau jenisnya beda, misalnya saya beli gandum dengan beras, silahkan. Kata Rasulullah, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Silahkan jual beli bentuknya bagaimana, tapi harus tunai on the spot pada saat itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah konsep riba dalam jual beli yang mungkin banyak orang tidak menyadarinya. Kalaulah kemudian misalnya sayuran-sayuran itu kita sebut makanan dan dia sejenis, maka berlakulah kaidahnya. Kalaulah beras itu kita sama-sama sepakati makanan, maka berlakulah kaidah ini. Nggak boleh jual beras premium dengan medium kecuali masalan bimasalin, yadan biyadin. Nggak boleh ceritanya kita jual beli basmati, wah ini beras premium, kita tukar dengan beras bulognya 3 kilo, basmatinya sekilo. Enggak, tapi kalau mau jual dulu basmatinya, baru beli nanti beras bulog. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi berkah. Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang melangsungkan jual beli ini adalah orang yang beriman, dan prinsip jual belinya ini dijalani dengan sistem takwa, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi. Kalau ditanya, Ustadz, kenapa di Indonesia mayoritas muslim tapi tidak berkah? Ya karena tidak takwa. Korupsi saja dinormalisasi, apalagi tipuan-tipuan kecil-kecil di pasar. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti ada tanya jawab atau nanti ada tanya jawabnya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli melalui penantang. Ya, jual beli melalui perantara. Jual beli melalui perantara bisa jadi haram, bisa jadi halal. Nah, di sini konsep syariat harus ada. Jual beli perantara, kalau si pihak A produsen, pihak B perantara, pihak C konsumen, A dan B tidak ada kesepakatan apapun, tidak ada akad apapun bahwa si B misalnya mewakili si A dalam penawaran atau agensi, kalau tidak ada kesepakatan apapun nggak boleh, haram. Tapi jadi halal kalau si perantara, si B ini ada akad dengan si A. Akad, saya sebagai sales kamu. Akad, saya menjadi agen kamu. Boleh nanti ketika pembagian fee-nya itu artinya dia
mendapatkan harga di bawah pasar, jadi marginnya dia dapatkan dengan persentase di bawah pasar, misalnya 20% marginnya dia dapatkan harga 80%, dijual dengan harga pasar 100%, atau boleh fee-nya itu misalnya harga pasar dia dapatkan 100.000, tapi kemudian nanti dia dapatkan marginnya dengan dia naikkan jadi 120.000, tidak ada masalah. Yang penting tidak zalim, tidak keluar dari harga pasar yang ekstrim dengan memperbodoh pembeli. Maka akad seperti ini boleh ketika si fulan B, dalam hal ini perantara, punya akad dengan si A. Tapi kalau nggak ada akad dengan si A, ini yang disebut dengan bai'u ma la yamlik, jual beli sesuatu yang sejatinya dia tidak miliki. Kan si B kalau pakai akad juga nggak milik, iya, tapi dia mewakili si A dalam hal ini. Karena adanya akad itu dia mewakili si A. Ketika dia mewakili si A bahwa dia agen misalnya, atau dia sales, maka dia bisa klaim bahwa barang itu sejatinya barang mereka. Begitu. Biarpun dengan jual beli rumah. Iya, kalau ada akad nggak apa-apa. Misalnya gini, Pak, ini rumahnya mau dijual, boleh nggak saya jadi perantara Bapak, mewakili Bapak? Oh silahkan katanya. Tapi gini ya, pokoknya dari saya misalnya 300 juta, silahkan Bapak jual di atas itu. Nih akad pertama. Atau dia bilang begini, Pak, saya maunya Bapak jual cuma 400 juta. Nanti saya kasih fee Bapak 20 juta. Kalau sepakat ayo. Manapun dari dua akad kesepakatan ini yang disepakati boleh. Nah, Dari pihak pembeli dan penjual juga dia juga minta fee, boleh? Gimana? Saya broker nih. Dari yang pemilik rumah saya dapat 2%. Yang mau beli juga dapat 2%. Ya artinya kita naikkan marginnya begitu. Enggak. Misalnya dari si penjual. Nah kalau ini membingungkan, Bapak mewakili siapa dalam jual beli ini? Saya mewakili si penjual. Tapi kenapa minta? Yang namanya juga manusia juga kadang-kadang dia minta fee juga sama si penjual. Sebetulnya lebih tepatnya bukan minta fee, tapi minta hadiah saja. Kalau nanti minta fee, kakinya satu di kanan, kakinya satu di kiri. Kalau begini, dia tidak. Kebanyakan di kita seperti itu. Dia nggak bisa mewakili dua belah pihak. Tapi kalau dia minta, misalnya dia mewakili oleh pihak A, kemudian ke B, dia tidak mewakili, cuma dia minta hadiah saja. Saya kan udah bantu, bolehlah. Iya gitu. Tapi nggak boleh dua kaki. Karena kalau dua kaki, pertanyaan sebenarnya dia mewakili siapa? Nah, oke, cukup. Ada lagi? Silakan. Nah. Yang mana? Kasusnya yang mana dulu? Misalnya tadi lah sama. Perantara jual. Itu boleh nggak menerima duitnya? Atau kalau si A yang menerima duit, si pemilik. Oke, tadi ada jual beli rumah contohnya, iya kan? Boleh nggak si B dalam hal ini langsung akad dengan si C? Dalam artian begini, si A bilang dekat ke si B setelah ngomong, ya sudah, pokoknya Pak jualkan dari saya misalnya 350, silahkan jual di atas itu. Lalu kemudian si C sepakat. Pertanyaannya, boleh nggak si C kasih uang ke si B, lalu si B nanti transfer ke si A? Boleh. Kalau ditanya boleh. Kalau aman, ini urusan di luar akad. Kan nggak aman Ustaz, ini di luar akad. Kita berbicara akad aja. Karena dibicara akad ketika ada kontrak dan dibuktikan misalnya dengan bukti kontrak bahwa si B ini memang sah secara akad mewakili si A. Oleh karena itu si B ini juga boleh tanda kutip megang duit tersebut sebelum dibayarkan. Gitu. Kecuali antara si A dengan si B ada kontrak. Si A bilang begini, duitnya jangan langsung ke Anda. Duitnya masuk ke saya dulu. Baru setelah itu bagian Anda saya berikan. Kalau ada syarat seperti itu, maka al-muslimu ala surutihim, kata Rasulullah. Muslim itu harus berpegang kepada syarat yang mereka bangun. Wallahu a'lam bishawab. Banyak. Ini kan baru satu. Tidak satu halaman, satu halaman juga belum.
jual beli jangan disampaikan yang sebenarnya. Ah. Salah satu pihak ngambil itu dua kanan kiri, harga ngambil lagi gitu, habis pokoknya. Kanan kiri dekat diambil semua. Nah, Banyak kan? Itu namanya malu. oke. Oke, kali kita cukupkan dulu ya. Nanti ini kan masih banyak lagi pelan-pelan kita pelajari ya. Tapi yang pasti saya ingin katakan, kalau kita mau dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, memang harus iman dan takwa. Iman dipupuk di masjid. Makanya dulu Rasulullah kaitkan pasar dengan masjid. Pasarnya Rasulullah, Faiz nggak jauh dari masjid, daerah Gomama, Manakho. Faiz kemarin haji, tahu itu daerah Manakho, daerah Gomama, daerah Masjid Umar, itu dulu pasar. Nggak jauh ke masjid. Makanya dulu Rasulullah mengingatkan, kalau di pasar, sholatnya ke masjid, agar tetap terhubung kepada Allah. Karena kalau tidak terhubung dengan Allah, istahwada alaihimus syaitan, kita bisa kesetanan. Tadi tuh, semua mau dikeruk. Maruk jadinya. Wallahu a'lam bishawab. Pelan-pelan kita cari barokah ya. Ini saja kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Faiz kemarin jamaah saya nih. Jamaah saya mau pergi ke Madinah harus tanda tangan saya dulu. Harus saya lepas dulu. Bismillah. Itu jual beli barang yang nggak ada wujudnya kayak MBG Pak ya. Apa itu? MBG. Ada motor, ada ini barangnya nggak ada. Pabrik ini nggak ada.